Kalau kalau pendaki dulu sama pendaki sekarang bisa diukur apanya tuh? Kalau sekarang sama zaman dulu dari Kalau dulu sih lebih ke natural ya, mereka tuh yang biasa. Sekarang tuh serba instan sih kalau menurut gua. instan karena kan alat emang udah lengkap mungkin ya. Ya, ada, itu bedanya sih kan, dulu sama sekarang. Dulu emang banyak kan. Emang banyak. Cuman, sampai sekarang tuh nggak ada tuh. Dulu tuh gua ada pernah nemuin carrier tuh Roy Martin. Lo ngerti gak carrier Roy Martin? Jadi gini, ada tuh carrier tuh kayak besi gitu sob. Jadi pinggirannya tuh ringnya tuh besi. Oh ya, yang lebar ke kanan itu ya? Iya, ringnya besi. Nah itu jadi ada tempat duduknya. Tahu. Nah, pernah. Tahu. Tempat duduk ya, ada tempat duduk ya. Jadi santai. Ada besi. Iya, ada besinya. Ring, cuman kuat, bukan aluminium kuat. Bisa dipakai buat duduk. Ya, itu. Kalau sekarang nggak ada, bedanya gitu. Nah, dulu tuh. Kalau sekarang kan naik ke atas kan? Iya. Dulu tuh ada yang modelnya kapsul juga, carrier tuh kapsul kan. Sekarang kan kalau model-model sekarang udah beda tuh. Nah dulu topnya tuh gue pakai ini Jayagiri. Mereknya Jayagiri. Bandung punya. Ini pengalaman gunung berarti bukan 1-2 kali doang nih. Iya. Kemarin sih cerita kata dia katanya ada di Lau, di Salak katanya ya. Iya, ada. Boleh cerita dulu atuh yang di mana di Lau kayak pengalamannya buat kita ini buat gorgomnya. Nah, jadi pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang kami kedatangan tamu dari Jakarta nih. Dari Jakarta nih. Namanya Bang Setiawan dari Jakarta. Jadi Bang Setiawan ini ada cerita pengalaman dari pengalaman naik gunung lah gitu. Ya untuk lebih jelasnya nanti Bang Setiawan nih yang cerita gitu. Gak satu gunung banyak pokoknya. Gue nggak apa-apa sampai gue sambil ngetik ya. Oke, tenang aja, santai aja ya. Gitu. Jadi tonton terus videonya. Gorgom Tim kan kebetulan emang pengen sementara ini cerita pendakian itu di Bogor dulu ya. Di Bogor yang kemarin kita cerita tuh sahabat Gorgom. Nanti setelah banyak mungkin dari Bogor mungkin nanti kita keluar. Jadi biar lebih seru sesi berikutnya kita nanti di gunung luar lah, ada Lau lah, mungkin ada gunung apa sih banyak ya, Meru lah, iya. Mungkin dari narasumber yang lain. Pokoknya selain di Jawa Barat, di Timur Tengah nanti banyak gitu. Artinya Timur Tengah kan Jawa Timur dan Jawa Tengah gitu bro. Gitu. Jadi lintas. Pokoknya singkat cerita kita ngomongin masalah awalnya dulu deh gitu. Pendaki yang tadi kita sebutin gitu. Jadi kalau pendaki dulu sama pendaki sekarang bedanya itu paling jadi peralatan ya. Iya. Gitu. Terus kalau sekarang tuh kayaknya gue lihat tuh lebih simpel ya mereka ya karena ya balik lagi ke emang eranya sudah modern. Eranya sudah modern sob. Jadi era yang dimasuk modern ya simpel ya. Yang gue juga dulu ya mungkin sekarang parafin gue nggak tahu deh tuh masih ada apa enggak. Oh dipakai apa enggak? Gitu. Dipakai apa enggak? Hah? Nah lagi zaman gue dulu itu parafin. Dulu. Nah untuk kesininya itu. Tapi kalau nggak salah dibakar dulu ya? Iya itu benar-benar tuh gue itu dulu belinya itu di outdoor nggak ada, itu gue di perlengkapan ABRI. Banyak batu kan? Iya, gue di perlengkapan ABRI tuh warnanya putih tuh kotak gitu kayak tahu sob. Kayak giok putih. Iya. Nah itu. Ya bang ya? Iya kalau nggak salah tuh, gue tuh sampai 12 jam sob. Parafin itu sampai 12 jam, kekuatannya 12 jam. Nah terus ada lagi produksi lagi 8 jam sampai 5 sampai 3 jam. Nah itu yang udah nggak bagus. Pada waktu itu zaman gue masih 12 jam. Maksudnya itu gue 90-an apa berapa gitu, gue lupa ya. Jadi kalau kebasahan pun dia tetap nyala ya? Nyala. Iya kan? Nyala. Kelebihan ya kan? Emang dibakar dulu ya bang ya? Dibakar dulu. Dibakar dulu kan? Dibakar dulu dia. Sekarang udah susah bro. Susah. Sekarang udah. Sekarang kan simpel. Iya kan gue bilang sekarang tuh bedanya sekarang tuh lebih simpel. Jadi maaf udah terfasilitasi lah. Jadi ada satu lagi sih bang kalau menurut gue bang. Artinya gini loh bang, pendaki-pendaki sekarang tuh maaf nih,
mereka naik gunung tuh hanya sekedar hanya ingin eksis di medsos aja gitu. Setuju nggak? Sama Pak? itu Setuju. kedua buat hanya refreshing. Kalau menurut gue ya seperti itu mereka tidak seperti zaman gue dulu. Kalau zaman gue dulu gini, gua naik itu otomatis gue harus ya mungkin sama ya, gue bersahabat sama alam ya mungkin juga mereka bersahabat sama alam ketika gue lagi di situasi di gunung itu. Sampai gue bilang gue mau boker pun, gue mau kencing pun gue harus di mana gitu. Dan akhirnya gue mohon maaf gue pasti numpang segala macam. Nah itu yang tadinya gue bilang harus gue bawa balik lagi, masa kotoran dibawa balik lagi. Ya gue bilang gila lo, gue bilang dibawa balik lagi. Akhirnya udah enggak, akhirnya gini sob, akhirnya gue kayak kucing. Pada waktu itu gue kayak kucing. Bukan etika seperti itu, Bang. Iya, Iya kan? etika seperti itu. Iya kan? Cuman kan anak-anak sekarang lo kemana, lo nginjek tokai di mana-mana Oh, stop iya, sekarang. betul, Beda betul, seperti betul, itu, betul, betul, sembarang. setuju. Kalau gua pun itu bukannya kalau gua pengen pup gitu ya, boker gitu, gua bukannya di area di maksudnya di jalan. Asal gitu ya. Iya nggak asal. Melipir deh di Iya, jalan. gua melipir di mana gitu. Sampai pada waktu itu ini nggak apa-apa nih Sope ngebahas kita tentang boker Sope. Jadi pada waktu itu gue pernah tuh boker disorotin, udah sama teman gue disorotin, udah Sob di situ tak, anjir udah tak. Nah gubrak itu lebih lucu lagi, dikirain gue nyungsep ke bawah, nggak taunya gue lagi ngelemparin batu, gue kan kagak tahu Sob, ketika itu pas itu dimatiin sama dia tak, ini orang kemana gitu kan, kagak nyenterin gue lagi gitu kan, gue sambit asal-asalan, gue kira kena dia, wah gue gituin, akhirnya dia ngomong, wah lu jatuh lo kata dia gitu. Kagak, lu di mana? Ya udah posisi lu situ. Jadi gelap Sob, emang gelap. Itu gelap. Ya maksudnya lo kalau misalnya di hutan ya ngomongnya tuh jangan sesumbar deh. Iya. Kalau menurut gua jangan sesumbar segala macam. Mas nimbuk itu nggak kena, memang nggak kena. Kagak kena, gua padahal ada di sono, gua tek gitu. Wah, gubrak gitu. Malah disangkain gua jatuh Sob. Wah, dia langsung gitu kan. Woi, bego gua di sini gitu kan. Wah, itu lucu tuh. Gua bilang, Pas ditimbuk ada yang kena jatuh. nggak pikiran dia gue jatuh gitu kan, gerbuk gitu kan. Akhirnya udah Sob, udah waktu itu panggilan bukan Sob deh kalau nggak salah tuh gue bro apa ya pada waktu itu ya, panggilan Sob ini kan baru-baru nih. Brur biasanya kalau dulu. Brur, iya benar, Brur Sob. Brur gini. Nah udah tuh lucu tuh gue tuh. Nah pada waktu itu Kalau panggilan misalkan jarak jauh masih kepake nggak? Kayak misalkan dari jauh nih, kiu gitu. Itu masih kepake nggak dulu? ada enggak, kalau gue kode gue ya itu kiu. Ya, itu Iya. masih kepake itu. Mas, gua nggak tahu dah kalau 90-an tuh. iya, gua pada waktu itu ya begitu, cuman gua nggak tahu deh eranya sekarang. Eranya sekarang tuh orang-orang maka apa enggak gua nggak ngerti juga gitu kan. Yang setahu gua kalau misalnya pendakian sekarang sih kayaknya simpel sih mereka simpel yang memang ya mungkin teknologi apa segala macam ya. Oh, sekarang kan Yang dibikin, pakai kan. Kalau dulu kan kalau manggil yang di depan kan kiu gitu. Iya, Kalau gua- kiu 2 kali misalkan yang di bawah tuh lagi kesulitan gitu. Dan ini cerita gua pengalaman pertama kali gua di Salak Sob. Nah, jadi gini teman-teman nih. Gorgom nih. Nih. Nih Sob, jadi gini Sob, pengalaman ya, itu cerita gua memang itu di Salak. Kenalin dulu dong. Oi. Kenalin dulu dong. Oke Sob, nama gue Setiawan Sob, gue tinggal di daerah Klender, Jakarta Timur. Gue kerja kuli Sob ya kan. Ya itu aja sih Sob ya. Nah untuk lebih menariknya lagi, lo pengen dengar cerita gue? Rock and roll. Di like and subscribe channel ini Sob ya. Gue minta tolong sama kalian yang lihat di channel ini ya. Iya sebelumnya. Thank you. Oke, sekarang gini. Itu pengalaman gue pada waktu itu gue kelas 2 STM. Gue STM di salah satu Jakarta Timur, Budi Utomo. Akhirnya gue tuh dulu tuh sempet waktu itu panggilan gue Dalang Sob. Dulu itu kalau nggak salah 94 95 ya. Berarti dari daki ke Salak tuh masih sekolah tuh. Gue masih sekolah. Dan itu gitu panggilannya. dan itu gue readernya di situ, dan itu anak-anak pada bego semua, pada bego yang nggak tahu Medan segala macam, dan gue pun nggak tahu gitu Sob, jujur gue nggak tahu Medan. So tahu. Iya, tapi so tahu gue di sini gue
meyakinkan anak-anak gitu loh, meyakinkan anak-anak supaya anak-anak ini yang ayo jalan, ayo gitu kan, gue bilang, yuk sip. Nah, pas sampai gue di shelter itu, gue jam 11 malam, itu hujan Sob. Berapa orang nih Bang naik? 1, 2, 4, 6. 6 6 orang. Cowok semua kan ya? Cowok semua, gue, si Aris, si Kutil, Indra, Rusli, satu lagi siapa ya? Gue lupa satu lagi. Oh, si Beton, ada Beton, temannya si Indra. Nah, Naik terus dia? naik, gue dari Kampung Rambutan, gue naik ke Kampung Rambutan, terus sampai Ciomas, gue naik mobil yang BM. biru. Maksudnya nge-BM apa naik kereta tuh? Enggak, gue naik ini, gue naik angkot. Oh, ngeteng. Ngeteng, gue ngeteng. Biasanya kan anak-anak camping kan BM tuh kan BM, naik biasa. asal gitu, Iya. pakai mobil gitu. Iya, wah itu yang ya emang sebelumnya kita prepare kan, kita ngumpulin duit dulu gitu segala macam lah pokoknya. Jadi nyari safety. Iya, gua nyari amannya. Nah, akhirnya nyari safety teman-teman. akhirnya pada waktu itu jam 11 gua sampai itu hujan Sob. 11 siang. Malam. Di lokasi Di lokasi di kantinnya Curug Nangka. Itu kan banyak kantin. Oh, jalur keluar itu ya? Iya. Nah, jalur keluar. Nah, itu gue lucu tuh. Itu doa gue benar-benar dijabah tuh Sob, ceritanya Sob. Jadi gini, Lang gimana nih Lang? Lu udah capek semua. Gue bilang gitu, ngapain sih? Gue bilang gitu. Ntar aja, kalau nggak jam 1, jam 2, kita naik ke atas. Malam Lang naiknya? Iya malam. Kenapa lu? Gue gituin kan temen gue. Berarti tanpa registrasi itu ya? Hah? Nembus tuh ya? Oh, Iya. liar berarti belum resmi ya. Dulu kan memang ya belum ada resmi lah kayak. Gue liar Sob. Badar banget ya? Udah gitu, nah gue prepare tali segala macam, pokoknya udah ada kan tali. Tas, oke. Nah, gue bilang, gue inget tuh teman gue si Kutil tuh, panggilannya Kutil, namanya Yasir Arafat Sob namanya Sob, Mudah-mudahan teman gue. sambil nonton juga dulu. Ya, mudah-mudahan dia nonton ya. Ntar kalau misalnya itu gua kirim dah. Nah, itu jadi lucu tuh. Lo jaga Sob, gue bilang gitu kan. Oh siap. Jaga apa nih? Ya lo kalau misalnya tungguin hujan, kalau hujan berhenti lo bangunin gua. Gue tidur Sob. Gue tidur. Ya karena banyak pikiran gue gitu kan, nih anak gimana itu gue pastinya nanti kan. Akhirnya tidur, gue dibangunin tuh Sob. Pas banget jam 1 apa jam 2 ya? Setengah 2-an. Pagi Sob, pagi. Tapi itu udah ngecamp Bang? Hah? Udah ngecamp? Belum, gue posisi masih di Gitu ya? kantin. Oh di kantin. Di kantin. Jadi Belum. prepare buat Belum buat camp naik. sama Jadi sekali ya? pokoknya udah gue datang. break istirahat. Oh iya. Jadi pikiran gue ya udah, emang gue niat gue malam. Jadi sekalian nunggu hujan asap karena gitu ya? karena kenapa gue bilang begitu? Satu Sob, biar lo tidak terlalu capek dan tidak boros air itu. Dan kedua, lo tidak bisa lihat medan. Oh iya. Artinya gini, lo ketika itu lo yang namanya pemula itu pasti mengeluh Sob. Karena kalau nggak salah tuh Salak tuh shelternya ada 7 apa 12, gue lupa tuh Sob. Karena udah lama banget ya. Tapi memang itu masih jalur liar kan itu. Jalur liar. Belum resmi pada waktu itu. Hah? Sampai sekarang ya? Belum ya? Jalur lo ya? Tapi kalau gue bilang sih, kalau Salak itu ya sampai sekarang sih ya itu jalurnya kayaknya satu tapak gitu, Iya, setapak. banyak. Jalurnya banyak. Lebih tantangan gitu Iya. kalau liar itu. Banyak orang kadang carinya yang trek-trek liar belum orang ini. Iya. Jadi buat tantangan banget gitu. Nah akhirnya gue bilang, gimana nih? Bangun deh tuh, set. Bangun semua, bangun. Gue bangunin kan. Yuk kita berdoa lah seperti biasa kan. Menurut agama kepercayaan masing-masing, deh. Terus gue tunjuk teman gue, lo depan. Hah? Ya kayak orang kan gue bilang kayak orang bego Sob. Akhirnya apa ya? Gue bilang akhirnya gue sendiri. Ya udah gue depan, gue bilang gitu. Gue pakai tali galang, nggak usah udah lo liar, gue bilang gitu kan. Oh siap, arti liar tuh jadi gini Sob. Jadi lo kalau misalnya kan kompas, kan ada kompas tuh. Itu gue satu kompas doang, utara selatan gitu kan. Gue lihat, gue baca. Coba Ra, lo ke selatan, gue takutnya salah kan. Takutnya jurang apa gimana gitu kan. Dia tuh, tapi pas itu gue talin juga dong. Iya talin. Terus, nah kita di situ kalau menurut gue tim juga sih Sob. Itu Oh iya. tim. Benar-benar mempengaruhi teman-teman yang lain kan? Iya. Nggak ada tim lainnya Bang ya?
Maksudnya dari luar gitu, selain timnya. Gua doang, itu kayaknya yang naik malam gua doang pada waktu itu. Oh, nggak ada lagi tuh. Oh, tapi alhamdulillahnya itu pas lagi hujan itu langsung terang benderang sob. Jadi penerangan cahaya tuh dari atas tuh, dari lampu, dari bukan lampu, dari bulan sama bintang tuh ada keluar. Ya karena habis hujan cerah. Ya tapi lo tahu sendiri kan pada belepotan kan, ya baju apa segala macam ya kan, tas, iya lah becek lah, gila lo. Nah itu gua tahun 90 lagi kan. Iya, nah itu gua sempet pinjem tuh waktu itu, gua naik, gua safety banget sih, emang gua pakai sepatu abri dulu tuh sob, karena pada waktu itu masih mehong deh tuh, harga tuh masih mahal tuh. Kalau masalah vegetasi dulu gimana tuh bang dapatnya? Vegetasi dulu. Vegetasi gimana? Vegetasi 90-an sama sekarang tuh. Beda pasti. Jauh banget. Wah jauh sob. Pademan dulu kali ya. Dan mungkin angker. Ya kalau gue bilang sekeran dulu sih ya. Iya. Oh sekeran Dalam banget. arti vegetasi kayak versi dulu sama versi sekarang masih beda gitu. Masih beda tuh. Bener rapet asli. Asli gue bilang. Akhirnya gue jalan, tapak, coba tolong Ra, gue bilang gitu kan. Ya siap, pot udah 1, 2, 3, gue lewatin shelter 4, 5, 7 apa 12 gitu gue lupa. Nah sampai itu gue istirahat dulu tuh. Istirahat, gue berdiri sob istirahat gue. Istirahat, break. Yang ngukur siapa? Gue bilang break, ah? Yang nembak siapa? Gue. Oh. Lang katanya gitu kan. Wait. Bentar Lang, break. Gue bilangnya break sob pada waktu itu. Break. Oke. 5 menit, gue teriak tuh. 5 menit, 2 menit. Gue sambil ngitung. Yuk, lanjut. Karena apa? Gue nggak mau kelamaan juga sob ketika gue break. Itu pun gue break itu berdiri sob. Iya. Gue nggak duduk. Karena takut. Karena ketika lu duduk, lu udah malas untuk bangun lagi. Dan itu dingin. Ya. Nah itu gue saranin sama, ya mungkin nggak tahu ya anak-anak sekarang, apakah gula Jawa itu masih dipakai apa enggak? Gue nggak tahu. Gue dulu pakai gula Jawa. Gula Jawa. Gue mood aja. Gula Jawa tuh gue mood buat power, biar lo kuat. Oh, berarti ada. Cuman itu mungkin sugesti apa gimana gue nggak paham. Tapi anak-anak gue. Aren bang ya. Aren bisa. Aren kan lebih gurih. Iya. Aren bisa, ini bisa. Gula Jawa tuh yang kayak buat stamina juga. Buat stamina sob. Apa sih dia protein apa? Bukan karbohidrat apa gitu ya? Bukan, kalau dia tuh kan gula itu manis sob. Gula itu manis nggak bikin lo ngantuk. Jadi lo maju terus. Dari awal rumah itu memang sengaja rencana. Sengaja gue bawa. Atau memang Iya. Satu tim gitu. Satu tim. Gue bawa sekilo pada waktu itu. Gue bawa sekilo tuh. Terus sama Nutrisari sob. Kenapa gue bilang Nutrisari? Biar mata lo melek. Asem-asem gitu ya? Justru gue nggak ngopi. Iya. Iya. Asam-asam itu mata lo. Tak. Gue bekelin tuh. Maksudnya itu sih Nutrisari digado apa diseduh? Diseduh. Oh, tetap diseduh. Tetap diseduh. Gue pakai botol aqua yang segini tuh sob. 450 ml kalau nggak salah ya. Gue pakai segitu. Gue bawain dua. Jadi gue minumnya bukan yang ngirit sih sob. Dari tutup botolnya tuh gue gini buat basahin bibir doang biar gue melek. Sekali-kali dulu gitu. Iya, yang penting asam gitu kan. Nah itu anak-anak pas gue bilang begitu, weh boleh juga nih Lang, boleh. Ya iyalah lu tai lo, boleh juga. Lu udah ngide sendiri, gue bilang gitu kan. Orang diem tuh kalau begitu. Inisiatif. Iya. Lagi break. Iya, anak-anak nggak, gue bilang jangan ada duduk, diri. Set. Oh deh siap. Nah, Lang, apaan? Gue pegel banget nih, boleh kan nih duduk? Ya udah nggak apa-apa, duduk. Tapi lu gue bilang bangun ntar. Oh siap. Yaudah yuk, berangkat. Udah jalan lagi, tapi dia konsisten. Udah diri lagi. Nah pada waktu itu hujan nih sob. Gue pengen nyobain air tuh yang katanya orang tuh bisa diminum. Jadi ada genangan, kubangan. Jadi posisi di Hah? udah disalak ya? Atau masih Enggak, gue masih di tengah-tengah. Itu gue posisi itu gue kelihatan jam 8 pagi. Posisi gue udah jam 8 pagi kalau nggak salah di shelter 9 sampai shelter berapa gitu. Trek mau ke Salak ya? Iya, gua trek mau ke Salak ya. Nah, akhirnya udah gue bilang, "Tuh, lo cari air." Buset Lang, jauh. Kata temen gue gitu. Jauh gimana? Itu ada air, lo ada genangan. Hah? Kita minum air genangan nih, kata dia gitu kan. Gue bilang, "Lu lihat dulu genangannya bersih gak?" Util sana Tel. Lihat. Bersih Lang, bersih katanya gitu kan.
Yang Ya udah. jadi berarti atasannya kan. Gitu kan. Jadi gue siuknya pakai muk Benyamin tuh, gue kan bawa muk Benyamin tuh. Tuh pinjam. Yang yang kecil sob, muk Oh. muk gitu kan. Kaleng ya? Iya kaleng, Yang benar. kaleng. Yang kaleng, Ya, muk Benyamin buat- tuh. Iya, buat serok. Nah terus gue bilang gini, ada sapu tangan yang bersih gak? Gue bilang sama temen gue gitu kan. Yang belum dipakai, gue bilang gitu kan. Ada di gue nih, ada nih. Keluarin kan dari carrier tuh. Set. Kenapa? Ya lu bilang aja mau lebih steril lagi. Ya udah lu saring. Akhirnya, gue bilang udah nggak usah. Gue bilang gitu kan. Udah nggak usah. Akhirnya disiukin deh tuh sob. Disiukin dapet. Itu kalau nggak salah yang jerigen segini tuh 5 liter ya. 5 Yang liter jerigen ya. ya, yang jerigen 5 liter ya. Gue dapet. Gue yang bawa. Akhirnya, emang enak sih gue bilang. Gue juga minum sob. Anak-anak gue minum. Itu yang bilang air apa? Yang tadi- Genangan air. yang Jadi katanya habis dari hujan. Ya, apa tadi katanya sebelumnya? Apa? Itu minuman air tuh yang supaya apa? Apa tadi ya? Air. Iya, yang itu genangan air itu kan memang Enggak, dari- kan iya kan itu kan ceritanya kan dari genangan air tuh gue pengen coba aja sob kata orang-orang gitu kan. Akhirnya gue bawa bukan gue dari gitu. mata air ya? Bukan dari mata air, dari iya. Semalam itu. Iya, dari yang semalam Di hujan. sini itu sengaja. Sengaja gue pengen tahu. Nyesengin. Iseng. Oh. Akhirnya gue jalan dan itu ya orang dari semalam kan pikiran gue udah deh. Ya kayak model survival tapi enggak lah gue bilang enggak susah-susah amat gue pada Nah. waktu itu. Kalau misalkan boleh tahu, nih ilmu buat teman-teman di sana, kalau misalkan emang kita nggak ada sama sekali dapat air gitu, itu gimana sih Solusinya caranya solusinya gitu? Selain dari genangan, misalkan benar-benar kering gitu, ada solusi lain nggak sih bang? Kalau menurut gue solusi lainnya sebenarnya sih ada sob. Harus kalau emang bener-bener nggak ada pertanyaan lo oke juga sini. Tapi bagaimanapun juga itu memang harus dicari sob. Sampai dimanapun harus karena tuh apa ya Kalau nggak lo dapat bisa dehidrasi. itu. iya kalau nggak Itu dapat kan tuh paling penting kan, ya? iya itu pasti penting. Entah itu yang gue bilang tadi di kubangan, entah lo di apa. Lumut ya. Iya. Bisa jadi solusi juga sebetulnya. Iya enggak, iya benar sob. Jadi gini, ketika itu kan nanti sama lu dimasak, Iya, ya kan? Heeh. Itu, jadi ya lu lihat aja lu benih, lo siup. Walaupun hanya genangan sedikit gitu ya. Iya. Karena bisa dibilang kita kalau kita bertahan tanpa minum itu berapa hari sih bang? Kita bertahan ya sebelum meninggal gitu, orang itu sebelum meninggal kalau nggak salah 3 hari ya. Kekuatannya. 3 hari, 3 hari. 3 sampai 5 hari. Kalau misalkan kita kelaparan itu bisa 1 minggu ya kalau nggak salah. Berarti kan kita lebih pentingin minum dulu deh gitu kan. Kalau makan kan kita bisa makan daun-daunan gitu kan. Dan itu emang tata cara survival tuh emang daun-daunan apa sih yang harus bisa dimakan kan banyak juga gitu. Pertama kan kalau daun-daunan gitu kan. Sekarang gini sob, ada jenis ya pokoknya Iya, jenis-jenisnya. jenis daun itu yang hijau lo potek, lo rasain enak di lidah lo, makan. Dan Kalau itu misalnya nggak enak, gatal, hah? gatal kan beracun kan. Iya, kalau gatal kalau gini lo cium Berasa dulu. sih, kalau Iya. Iya, rasain dulu. Jangan gitu. Ya sebenarnya sih gue juga kurang paham ya karena gue belum pernah belajar survival ya. Yang gue tahu itu survival itu lo cuman di tentara. Lo dibekalin pisau sama garam sob. Ya. Itu ya, doang. Ya. Hidup lo di hutan. Itu yang setahu gue. Benar-benar. Kalau gue belum sampai begitu banget sob, gila lo. Berarti itu memang dari awal itu rencana kan buat ngecamp ya bang. Aha. Itu memang belum sampai, belum ke tempat yang dituju ya, tempat ngecampnya itu Belum. perjalanan. berarti Belum. ya, Belum. ya, Gue kita ya. masih di tengah jalan itu. Oh, berarti dari pos 1 sampai pos 9, pos 9 itu aman ya? Aman terkendali. Dan di pos 9 ini, Bang Setiawan ini iseng sama temen-temennya, gitu. Iseng Nah. ini, ambil tuh air tuh. Nah, akhirnya gimana nih? Nah, ada tuh kucuk orang turun. Wah, temen gue nanya, bang, ini shelter berapa bang? Lah, lu naik shelter berapa? Gue kagak tahu bang. Wah, lu gimana sih? Ya emang kita kagak tahu ya sob ya. Gue bilang itu tadi shelter 9 kalau nggak salah apa shelter berapa gitu. Gue lupa gitu kan. Kalau nggak 9, 12 dia tuh si Salak tuh. Nah, akhirnya gue udah sampai Salak. Itu gue jam 11 Siang, Oh, siang. nyampe. Lah gue tadinya niat gue mau ngecamp di atas. Ternyata emang pada Lemes waktu duluan, itu gimana?
Enggak, pada waktu itu gua kecewa aja sob. Gua di Salak itu Kabur. rupanya tuh banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu Salak cuman gini doang sob. Lo ada patok, tunggu nih segini gini. Iya. Patok gitu. Patok TOP Salak, top Salak pada zaman gua. Nah ini di sononya tuh sampahan semua. Oh. Iya. Itu bukan bekas karena penduduk itu kan? Bukan, karena pendaki lah. ya pendaki, karena orang-orang yang itu yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya gue bilang, gue sama tim gue, sob, rapin sob, bersihin semua. Gitu lah, siap. Gue taruh carrier gue, ya gue semaksimal gue ya, seini gue ya, pokoknya gue kelihatan bersih lah ya pada waktu itu. Dan itu gue bilang, gimana nih? Yaudah segini cukup. Akhirnya gue nge-camp di top Salak itu. Gue nggak sempet ke atas berarti ya? Udah Campnya maksudnya, campnya. itu di top Salak itu iya TOP Salak itu puncaknya. Tapi nih mohon maaf nih bang, kalau misalkan kontur Salak dulu sama sekarang tuh sama nggak sih konturnya? Pasir gitu kan? Ya. Kayak Semeru kan? Sama kan? Jadi ya? gini. Naik 1 turun 2. Sama nggak sih? Jadi gini sob, kalau gue kan belum naik lagi. Dulu, makanya dulu. Kalau dulu gue lucu, kalau dulu cuman gitu doang, patoknya TOP Salak doang, top Salak, udah. Enggak, kontur-kontur tanahnya pas naik itu. Enggak sih, kalau gue biar biasa. Biasa aja? Biasa aja. Bang, kalau yang saya dengar sekarang ini, dulu itu kan banyak rimbunan tuh. Nah, sekarang banyak yang pekerja yang bersihin. Jadi jalurnya sekarang udah resmi. Oh gitu. Dulu kan masih liar. Karena gitu. memang dulu kan jarang yang pendaki ya, pendakinya pendaki jarang-jarang. Kalau sekarang kan banyak yang mendaki bang, karena udah resmi lah gitu. Udah jadi dulu memang konservatif kawasan liar ini banget ya, tantangan banget. Iya. Itu ada kalau nggak salah Kalijati apa Kalimati gitu ya di situ. Kalimati ya. Nah itu gue naiknya dari ini gue naiknya itu dari Curug Nangka. Iya, Curug Nangka loa dari sini. Iya, gue naiknya dari Curug Nangka gue. Turun Curug Nangka juga. Balik situ lagi. Trek liar bener. Iya, trek liar. Nah itu gue bilang pas gue udah sampai sana gue kecewa gitu kan sob. Pada waktu itu gue kecewa. Akhirnya teman-teman gue suruh bersihin, gue rapihin, kita nge-camp di sini. Akhirnya gue 1 hari ketawa-tawa, cerita-cerita tuh gue bikin kopi apa segala macam kan. Nah itu sunrise dan sunset pun gue nggak dapet karena udah ketutupan ini hutan sob, jadi ada pohon. Gue nggak dapet foto, gue nggak dapet. Ada pohon. Karena ini sob, karena apa ya? Karena udah gondrong gitu loh. Itu tuh udah panjang ya pohon. Jadi di situ batas vegetasi itu udah di atas banget gitu. Iya. Buset. Iya. Gue bilang kagak ada yang kagak bisa lo kesana dikit itu udah jurang sob. Iya. Lo kesana dia jelek apa jurang? Ini Bang di Salak kan banyak sekali kejadian musibah gitu ya, pendaki-pendaki. Makanya sekarang itu mungkin sama pemerintah itu dirapikan bang. Jadi orang yang mendaki udah disiapkan lah gitu. Kalau sekarang begitu. Oh gitu. Jadi sekarang berarti udah jadi kayak tempat wisata dong ya, kayak Gede Cibodas ya. Camping ground lah ya. Karena kan udah. Wah, gua dulu zaman gua benar-benar zaman gila itu gua. Iya. Pada waktu itu. Nah lucunya lagi, ayo kita kemas nih. Kita kemas. Pulang lah jam berapa? Yaudah, habis zuhur. Yaudah zuhur. Berapa target? 3 jam sob. Hah? Turun? Iya 3 jam. Gue ngomongnya begitu kan. Gelinding tuh. Serius nih? Iya. Main duluan nih? Iya. Yang duluan gue kasih Indomie ntar di bawah ya. Semangat tuh. Wah semangat. Siap. Udah. Akhirnya udah nih. Tinggal-tinggalan nih. Gue bilang gitu. Hah? Ada tuh 2 orang temen gue. Gue gak mau ditinggal-tinggal, gue gak mau katanya gitu. Gue gak mau, ntar gue hilang. Enggak, udah lu ikutin ini aja, gak bakal hilang gue bilang. Ntar si Indra naik lagi sama gue. Hah? Dari setapak itu aja ya mungkin. Jalan setapak aja, cirinya itu. Jadi kan kalau siang itu emang sengaja kalau turun tuh siang sob, jadi kelihatan. Lu lomba-lomba di situ main tabrak-tabrakan tuh sob. Gue tuh nabrakin temen-temen gue semua. Sengaja gue gue isengin. Cemen bowling 2. Iya. Nah, udah turun nih ceritanya kan. Ya lu start. Ya baca doa lagi, baca doa. Gua habis zuhur tuh 12:30 gua kemas, gua turunlah ke bawah ceritanya. Gua turun. Ayo, gue hitung 1, 2, 3. Yuk lari duluan. Tak lari duluan. Gua paling belakang sob. Sengaja gua paling belakang. Oh, super tuh. Iya. Ndra lu depan. Iya. Siap. Akhirnya udah. Buat
Anjir, gue ketinggalan jauh sama anak-anak kan. Akhirnya gue pur dulu, gue ngerokok sebat ya kan. Pot, gue kejar tuh, gue nggak ngasih tuh sob. Dan kebedel semua sama gue. Gue tabrak-tabrakin temen gue. Ada yang nyusuk ke ini, kayak keutan-utan gitu. Pot, anjrit lo kata dia, ngehe lo. Udah buruan, gue bilang ayo. Gila lo lang, lo lari lo ya. Ya gue pakai sepatu ini sob yang gue bilang, pakai sepatu tentara gue. Ya kan enak banget ya kan, gitu kan. Waduh, pas udah sampai, ya Indominya mana? Gue yang menang nggak jadi lah. Ya udah beli, gue bilang gitu kan. Ya, akhirnya mereka pada beli. Ya itu sih singkat sih kalau menurut gue. Itu pengalaman gue banget di Salak pada waktu itu. Ya bukan ini kita cerita aja pengalaman yang sangat berarti banget sih buat gua. Makasih banyak banget nih ya udah kedatangan jauh-jauh nih dari Jakarta nih Bang Setiawan nih, teman-teman Gorgom. Bang Setiawan ini emang pengalamannya bukan di situ aja. Pengalamannya ada di Gunung Lawu. Gua ada Cermai, ada Lawu juga, gua ada Gede juga. Nah, tuh Gede juga. Gede nanti episode nanti deh kalau Gede. Wah, itu Gede ini parah tuh. Udah pasti nih. Ya, Kang Del ya. Pasti tunggu. Kita minta lagi nih pengalamannya karena kalau untuk sekarang ini pengalaman seru. Pengalaman seru ketika di Gunung Salak ya. Bang Setiawan ya, ini Bang Setiawan nih. Ini pengalaman gua pertama. Seru nih, pertama kali ngecamp sama teman-temannya gitu. Semoga teman-temannya juga nonton memorial. Nah, kalau misalkan dari cerita ini apa sih yang kita ambil nilainya gitu sih Bang? Oke, sob. Ini kan dari tahun 90 ya? Ya, itu sekarang gitu. Ya, itu pengalaman dari gua aja, pengalaman dari gua yang tahun 90-an ya seperti itu. Yang teman-teman ambil hikmahnya ya yang tadi gua bilang, gua ketika udah di atas tuh ya di puncak itu, sob. Gue bilang itu kan gue ngeliat sampah tuh sob. Akhirnya gue bersihin ya karena satu yang tadi gue bilang, ketika lo udah di alam, ketika lo di gunung, ketika lo di suatu tempat itu ya lo sudah menjadi istilahnya anggaplah kita bagian ya Bang. Ya bagian dari alam tersebut ya. Alam tersebut gitu loh. Jadi benar-benar bisa lo jaga. Dan gue pun tadi gue bilang gue boker itu kayak kucing sob. Gali ya kan digali, dan itu gue bukannya di jalur ini, gue bukannya di jalur orang gitu. Gue pindah jalur, mipir begitu. Dan ya seperti itu sih. Tapi kalau menurut gue nggak tahu lagi ya. Gue udah lama, gue udah gantung keril juga, udah lama gue nggak tahu lagi Medan di sekarang, gunung tuh seperti apa. Yang tahu gue bilang terjal sampai 40, 50 gitu ya. Jadi kata orang-orang kayak dengkul ketemu dagu tuh. Nah itu benar sob. Nah itu pengalamannya Bang. Tapi kalau gue disuruh naik lagi, gue mikir 2 kali sob, karena apa? Kuat gaya gue sob, gitu lah sob. Itu sob. Kecuali kita dipikul sama orang gitu. Jadi itu teman-teman pesannya dari Bang Setiawan ini apa? Jadi pesannya itu kalau untuk pendaki-pendaki yang sekarang gitu, kalau bisa menghargailah alam gitu. Dimana kita mau buang air, ya mungkin kalau buang air kecil sih ya bisa, cuman kalau buang air besar kan terlalu gimana ya gitu ya. Kalau bisa sih ya kita minimal ada aturannya lah, minimal sampah jangan yang sembarang lah gitu. Kasihan untuk pendaki berikutnya. Siapa tahu kan nginjek apa gitu. Tapi bener loh Bang, gue sendiri pernah Bang, waktu itu naik di Gede kalau nggak salah. Ya sempat sih kena ranjau Bang. Asli itu di pinggir bener kan? Gue nggak bohong kan? Pernah Bang. Kita close dulu. Bener. Close dulu. Di close. Lu mau cerita yang lain? Enggak, yang lain mah. Ya udah paling gitu aja Bang ya. Siap. Nanti kita ketemu lagi teman-teman. Cukup sampai di sini dulu. Ini ada iklan dulu gitu. Jadi ambil hikmahnya, ambil positifnya, ambil nilai-nilai yang bagusnya dari sini. Mohon maaf kalau misalkan dari kami ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sob.